Abang kita komen adik-adik santri kita disebut-sebut sebagai salah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang postingan abang kita yang mengomentari tentang santri-santri, adik-adik santri, para penghafal Quran yang akan divaksin kemudian tutup telinga lantaran ada suara musik. Abang kita komen adik-adik santri kita disebut-sebut sebagai salah pendidikan. Bukan salah pendidikan, yang kurang mempelajari tentang apa itu Islam. Jadi berbicara tentang Islam ternyata harus belajar lagi. Padahal katanya Pancasilais. Kalau Pancasilais harusnya cuitan atau komenan tidak berbunyi seperti itu. Bang harus betul-betul bisa menerima dan bisa menghormati, menghargai agama-agama yang disahkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu dilindungi oleh sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita kaji sama-sama. Pertama, bicara bineka, Islam juga bineka. Islam juga memiliki banyak perbedaan-perbedaan dalam hal pendapat misalkan. Itu disebut ijtihad. Di Islam juga dikenal dengan mazhab. Apa itu mazhab? Mazhab adalah jalan atau cara ya, beribadah yang mengikuti satu orang imam ya. Kita kenal imam 4 yang termasyhur, yakni Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan juga Imam Malik. Keempat imam inilah yang kemudian menjadi 4 mazhab, dan masing-masing memiliki pendapat, memiliki ijtihad, dan juga memiliki perbedaan dalam hal fikih, dalam hal cara beribadah. Bukan perbedaan ibadahnya, tapi cara beribadah. Nah, dalam Islam, cara beribadah itu disebut dengan furu'iyah atau cabang-cabang ibadah. Jadi kalau bisa dilogikakan, furu'iyah itu seperti seorang pemuda yang bersaing untuk mendapatkan cinta dari seorang gadis. Pemuda A menggunakan puisi untuk merayu sang gadis supaya dapat cintanya. Pemuda B menggunakan gitar, bernyanyi untuk mendapatkan cinta seorang gadis. Yang satunya mungkin dengan cara-cara yang lain dan seterusnya. Nah, dalam hal ini itu disebut cabang ibadah atau cara beribadah. Tujuannya sama. Bagaimana kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan adik-adik santri yang menutup telinga ketika mendengar musik, itu adalah bagian dari Islam. Islam memiliki satu ijtihad yang seperti itu. Jadi sebagian Islam ada yang berijtihad seperti itu. Ya, bisa disebut mengharamkan musik, ya. Juga ada yang membolehkan musik, seperti postingan pada saat memposting Habib Lutfi yang sedang bermain musik. Jadi di Islam itu ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, dan yang mengharamkan itu tolong jangan dibilang salah pendidikan. Bukan, itu ijtihad. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan cinta dari Allah SWT.
Nah, musik juga dalam Islam dipilih-pilih, nggak sembarangan. Misalkan musik seperti yang Habib Lutfi lakukan, itu adalah musik yang mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bermain musik, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Misal seperti Bang Haji Roma Irama, nada dan dakwah. Dengan bermusik dia berdakwah, dengan bermusik dia mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada Islam yang membolehkan musik, ada yang mengharamkan musik. Nah, yang mengharamkan musik sebagai seorang pribadi yang Pancasilais, ya harus menghargai juga, sebagaimana Islam harus menghargai orang umat Nasrani, sebagaimana Islam harus menghargai umat Buddha, Hindu, ya, dan yang lainnya, termasuk juga bagaimana saudara-saudara kita yang non-muslim menghargai kita orang-orang muslim. Nah, dari hal ini kita sama-sama harus sama-sama belajar bahwa toleransi beragama itu bukan menyamakan seluruh agama menjadi sama, tidak, ya, karena semua agama itu berbeda. Di Islam pun ibadahnya pun caranya berbeda. Contoh dalam sholat, ada yang menggunakan sedekap dan tidak sedekap, ada yang pakai kunut, tidak pakai kunut, ada yang tahiyatnya lurus doang, ada yang diturun naik gini, turun naik gitu, ada juga yang muter-muter seperti ini. Nah, ini adalah cara-cara beribadah, furu'iyah disebutnya, cara kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dibolehkan. Nah, cuma di Islam itu satu hal yang tidak boleh berbeda, yakni akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul, Nabi dan Rasul, dan Al-Quran sebagai kitab. Ini ada rangkaian akidah yang tidak boleh berbeda, sama semua. Muslim Eropa, Muslim Amerika, Muslim Timur Tengah, Australia, Asia, termasuk di Indonesia, di Nusantara, itu akidahnya sama. Ya, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya juga Nabi Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran. Itu tidak boleh berbeda. Tapi dalam hal fikih, dalam hal ibadah, itu boleh berbeda. Sama seperti Indonesia, suku, budaya, bangsa boleh berbeda. Itu nggak boleh didiskriminasi, ya. Misalkan orang Sunda, bahasanya Sunda, cara-caranya Sunda, orang Jawa, bahasanya Jawa, perilakunya Jawa, adat istiadatnya juga pun Jawa, ya. Itu nggak boleh diskriminasi. Mereka punya hak menjalankan budaya mereka seperti itu. Tapi dalam hal dasar negara harus satu yang mempersatukan, yakni Pancasila. Nah, oleh karenanya sebaiknya juga komentar dengan hal itu, meminta maaf kepada adik-adik kita yang justru luar biasa, ya. Menghafalkan Al-Quran itu adalah bagian dari pengamalan sila pertama Pancasila yang seharusnya dukung. Yang tidak boleh didukung itu yang korupsi, yang radikal, yang teroris, ya, yang membuat rusuh, yang membuat onar, ya. Islam rahmatan lil alamin. Islam memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan kedamaian. Jadi kan arti Islam itu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Nah, ini yang harus sama-sama kita evaluasi, baik dari kubu A maupun dari kubu B. Termasuk gak usah klarifikasi dengan video-video Habib Lutfi yang memainkan musik. Ya memang di Islam itu ada yang membolehkan bermusik, disebutnya bersenandung atau nasyid, ada rebana, ada banyak macam-macam marawis dan lain sebagainya, itu musik boleh. Tapi juga di dalam Islam mungkin ada yang mengharamkan, mungkin khawatir lalai, lupa dengan Allah, akan jauh dari Allah kalau kita kemudian mendengarkan musik. Mungkin pendapatnya adalah daripada mendengarkan musik, lebih baik mendengarkan atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, atau disebut dengan tasmih Quran. Begitu Bang. Jadi saya salam Kak Yuda dari Jakarta. Mudah-mudahan Bang Dia bisa, ya, setidaknya men-take down postingan Bang Dia untuk kuping terhadap santri-santri yang mau divaksin kemudian
mendengarkan musik ditutup kupingnya udah. Itu adalah bagian dari furu'iyah. Itu adalah bagian dari cara beribadah di sebagian orang Islam atau umat Islam. Dan kita sebagai orang yang memiliki kepribadian Pancasila harus bisa menerima itu dan harus bisa menghargai itu, sebagaimana kita menghargai orang-orang Nasrani bahwa Tuhannya adalah Yesus Kristus. Begitu juga umat lainnya yang menghargai umat Islam bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.